Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari ruang kelas unggulan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tababeras. Inilah ESO Studio Podcast. Halo Sobat ESO, apa kabar? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah episode spesial kedua. Kalau tadi episode spesial pertama kita bersama Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Kali ini berbeda, kita kedatangan tamu spesial juga. Tidak kalah spesial, beliau adalah Ibu Direktur Program Unggulan, Ibu Nyai Hajah Maslahatul Ammah SAG MA. Iya. Betul nggih? Betul, Terima alhamdulillah. kasih. Bagaimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak Afwan, baik, sehat, bi'aunillah. Alhamdulillah. Dan yang pasti tetap semangat dalam menjalankan tugas. Siap. Dari ekspresi wajah terlihat sekali sumringah sekali ya jenengan pada kesempatan pagi hari ini, tampak bahagia. Semoga salah satu faktor yang membuat Ibu Direktur Program Unggulan bahagia adalah adanya ESO Studio Podcast. Ya, pastinya. Oke, Ibu, bagaimana tanggapan jenengan mengenai ESO Podcast ini? Alhamdulillah, tentunya saya pastinya sangat bersyukur sekali karena ini merupakan bagian dari ekspresi betapa anak-anak kita, khususnya anak unggulan ya, itu mempunyai kepekaan dalam menangkap perkembangan zaman yang ada pada era kekinian ini. Dan ini sangat relevan serta cocok dengan salah satu konsep di ajaran Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu, di mana di situ kita selalu menggunakan konsep apa itu kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya apa? Berarti dengan adanya podcast ini anak-anak menangkap sesuatu perkembangan teknologi yang berkembang pesat di luar sana, meskipun mungkin anak-anak yang notabene anak-anak yang belajar di MAN 3 ini mereka itu adalah pada dasarnya mereka itu adalah santri. Berarti mereka yang setiap harinya bergelut dengan pendidikan keagamaan, dengan kurikulum madrasah dan kepesantrenan, tapi ketika menatap masa depan mereka tidak mau ketinggalan oleh zaman yang berkembang, begitu. Baik, setuju sekali dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Nah, Ibu Direktur Program Unggulan ESO Studio Podcast, namanya saja ESO, Excellent Student Organization. Dan ini merupakan salah satu bentuk inovasi ya dari program kelas unggulan MAN 3 Jombang. Sekedar tahu Sobat ESO yang ada di manapun kalian berada, program kelas unggulan itu ada banyak sekali. Ada kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, public speaking, jurnalistik. Kemudian beberapa waktu yang lalu mereka dibawa ke Yogyakarta untuk PIL, dan banyak sekali program-program unggulan lainnya dari kelas unggulan. Nah, menurut panjenengan selaku Direktur Program Kelas Unggulan, bagaimanakah peran podcast ESO ini dalam mendukung program-program kelas unggulan tersebut? Oke. Banyak sekali sebetulnya manfaat dan nilai positif dengan adanya ESO Podcast yang diadakan oleh anak-anak unggulan ini. Mungkin perlu saya tegaskan di sini, memang inisiator dan yang memprakarsai itu diawali dari anak-anak unggulan. Tapi saya tetap berharap bahwa ini kemanfaatannya adalah lebih luas lagi. Jadi bukan hanya untuk anak-anak unggulan, tapi lebih umum lagi untuk Manta Beras dan juga untuk Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini ke masyarakat luas, begitu. Kaitannya dengan adanya podcast ESO ini, relevansinya dengan unggulan itu adalah salah satu manfaatnya untuk sebagai PR akademik. Jadi untuk public academic relation, untuk mensosialisasikan segala program-program khusus madrasah ya, khususnya apalagi yang unggulan. Jadi program-program madrasah itu banyak sekali, apalagi yang khususnya untuk anak unggulan ini. Dan ini sangat penting untuk kita kita sosialisasikan dan kita sampaikan kepada bukan hanya di ruang lingkup anak unggulan saja, tapi bahkan untuk anak MAN 3 Jombang yang di bawah naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini pada umumnya, begitu. Baik, dari apa yang beliau sampaikan, panjenengan tadi menyampaikan bahwa meskipun inisiatornya itu salah satu loh. Itu sebenarnya salah satu masih daripada banyak. Lagi. Tadi saya sebutkan sebagai public academic relation atau PR tapi bidang akademik ya. PR academic relationnya unggulan untuk masyarakat luas.
Terus kemudian yang kedua adalah untuk sebagai networking program-program. Jadi kita tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ahwan bahwa program di unggulan ini banyak sekali, apalagi juga dan ini adalah bagian dari MAN 3 Jombang atau MAN 3 Takberas Jombang ini ya, yang di bawah naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum tentunya. Itu juga kita punya butuhkan jaringan-jaringan ke instansi bahkan lembaga-lembaga lain. Yang itu kita boleh istilahnya itu tidak boleh cukup puas dengan diri sendiri, dengan program kita sendiri. Kita ingin maju, ingin berkembang, maka harus terus berinisiatif dan juga mencari thalabul ilmi atau ngangsu kawruh kepada lembaga lain untuk sharing, sehingga ketika ada networking ini, program-program apa yang sudah kita jalankan ini boleh diadopsi oleh lembaga yang lain, sementara bisa jadi lembaga lain atau institusi lain kalau mempunyai program-program yang itu belum tersosialisasikan atau belum dijalankan oleh kita, khususnya di unggulan ini, boleh kita adopsi juga. Jadi semuanya satu sama lain saling menguatkan, apalagi ini di madrasah aliyah yang negeri dan juga di lingkungan pesantren. Jadi biar ada simbiosis mutualis yang saling menguatkan antara madrasah satu dengan madrasah lain, saling maju ke depan, dan juga antar satu pesantren dengan pesantren yang lain lebih umumnya begitu. Oke, tadi panjenengan sempat menyampaikan bahwasanya meskipun ESO Studio Podcast ini diinisiasi oleh anak-anak kelas unggulan, tapi tidak menutup kemungkinan kelas-kelas yang lain yang non-unggulan bisa memanfaatkan podcast ini. Lantas, apakah nantinya, Ning, yang akan menjadi narasumber dalam ESO Studio Podcast ini boleh dari kelas reguler seperti itu? Boleh. Jadi gini, yang pasti saya sudah sampaikan tadi, saya sudah singgung tadi bahwa ini meskipun inisiasinya dari unggulan dan mungkin pengolahannya juga dari unggulan, maka tidak mesti pengisinya bahkan narasumbernya terbatas pada unggulan saja, entah itu guru unggulan atau pendidik unggulan atau mungkin siswa-siswi unggulan, tidak. Sebab ini akan mempersempit ruang langkah gerak kita untuk syiar dan dakwah akademik dan juga program-program madrasah ke masyarakat. Jadi harapan saya tentunya memang tidak semua siswa atau siswi atau bahkan pendidik atau siapa saja boleh menjadi narasumber, tidak. Harus ada kita harus seleksi atau selektif ya, selektif. Kita selektif memilih dan mencari atau menemukan siapa narasumber yang kita akan jadikan sosok yang kita mintai untuk menjadi narasumber itu. Tentunya narasumber tersebut menjadi harapan saya, kami itu adalah narasumber yang kompeten di bidangnya. Boleh jadi itu siswi, entah itu unggulan, entah itu reguler. Kenapa siswa dan siswi dari MAN 3 ini tidak terbatas pada unggulan saja? Karena kita juga berkepentingan untuk istilahnya mengantarkan suksesnya anak didik kita semuanya. Jadi semua mempunyai hak yang sama, asalkan ketika memilih itu adalah tentunya siswa-siswi yang berbobot. Secara akademik mereka memang bagus, pinter, dan yang tak bisa dilupakan adalah tentunya mereka yang berakhlakul karimah, Bapak, gitu. Jadi barometernya adalah mengedepankan tata krama, adab, akhlaknya baik itu siswa unggulan maupun siswa reguler boleh. Atau bahkan kalau kita ingin lebih istilahnya itu memekarkan payung dakwah dan syiar kita melalui podcast ESO ini, itu juga boleh loh kita mengundang influencer yang datang dari luar, tentunya tentunya berkompeten. Kemudian sebagai ini manfaatnya adalah di samping kita juga nanti dari kita sendiri, dari siswa sendiri itu ada nilai untuk mencari inspirasi dan juga melatih mereka mempunyai keberanian untuk menyampaikan inspirasi, menyampaikan ide-ide atau mungkin menjadi pikiran mereka. Jadi istilahnya itu melatih anak-anak dalam berdialog, berani menyampaikan menyampaikan pikiran kepada orang lain, bahkan juga mengajak mereka untuk bertukar pikiran, sehingga tidak hanya sekupnya itu kecil di lingkungan yang terbatas, bahkan bukan hanya sekedar face to face, tapi ini kan akan didengarkan oleh orang banyak. Jadi istilahnya latihan ini betul-betul kita harus milih, dan kemudian ini sebagai juga ajang
apa ya istilahnya itu, mengasah potensi dan kemampuan anak dalam berpikir, berargumentasi, mempunyai keberanian untuk berdialog, juga apa ya istilahnya itu, berani berkomunikasi dengan pihak lain, bukan hanya sekedar face to face, tapi ini kan nanti pasti juga akan disebarkan atau di masyarakat ya, sehingga ini akan apa yang ini ya yang di anak-anak MAN 3 Jombang ini, anak unggulan khususnya MAN 3 Jombang itu seperti ini ya. Nah itu otomatis sebagai dakwah kita kepada masyarakat ini gitu. Baik, jadi kesimpulannya meskipun diinisiasi oleh anak unggulan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan semua orang bisa hadir di ESO Podcast, tapi kita harus selektif. Betul, seperti itu betul, ya. Betul. Oke, baik. Untuk Ibu Direktur Program Unggulan sendiri, apa harapan panjenengan terhadap ESO Studio Podcast ini sekarang dan waktu yang akan datang? Pertama, setelah saya bersyukur banget atas kehadiran ESO yang diinisiasi oleh anak unggulan ini, karena ini juga subhanallah deh, luar biasa. Pokoknya saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa deh kepada mereka, semua anak-anak saya bangga dengan mereka, saya bahagia, bersyukur sekali. Tapi tentunya itu juga tidak sebatas itu saja, ada harapan ke depan setelah kita memulai, maka yang tidak lebih gampang atau bahkan yang lebih sulit itu adalah mempertahankan. Kita sudah memulai podcast ini, sudah ada harapan ke depan. Tentunya saya pengen pertama ini adanya podcast ini adalah untuk menjadi salah satu bagian dari sumber-sumber keilmuan khususnya untuk anak kelas unggulan. Tentunya sumber-sumber keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan baik di lingkungan kelas unggulan maupun reguler MAN 3 Jombang ini maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam pengawalan dan pembimbingan yang cukup ketat dari pengelola. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya juga pingin lah kalau misalnya dalam ini kan sudah merupakan sebuah podcast ini sudah dilaunchingkan, alhamdulillah. Harapan ke depan tentunya kita juga pingin melakukan yang terbaik, lebih manfaat dan abrok, bukan hanya untuk anak unggulan saja, bukan hanya untuk siswa unggulan saja, tapi juga buat reguler dan madrasah MAN 3 Jombang ini khususnya, dan juga pondok pesantren ini secara umumnya gitu, untuk masyarakat semuanya sebagai sarana dakwah kita. Kalau misalnya itu kita tawarkan atau kita sampaikan kepada masyarakat yang di luar sana, khususnya yaitu untuk mereka-mereka yang dari masyarakat yang non pesantren, barangkali dengan syiar dakwah kita ini yang tentunya dengan segala keramah tamahan ya, itu kita bisa lebih memberikan pencerahan kepada mereka yang belum tahu tentang madrasah MAN 3 Jombang itu bagaimana sih, khususnya kelas unggulan itu bagaimana dari MAN 3 Jombang ini, bagaimana sih pesantren Bahrul Ulum itu lebih bisa difahami dan dimengerti, dan apalagi kemudian dipresentasikan dengan lebih luas lagi, atau misalnya pesantren secara umum gitu. Jadi yang lebih kita kedepankan itu sebagai ajang dakwah, kemudian sebagai sumber-sumber keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga sebagai wadah untuk menggali potensi dan juga kemampuan, skill dan juga keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak. Sebab saya yakin setiap anak itu pasti mempunyai potensi yang mereka miliki, satu sama lain itu beda. Dan dalam kaitannya dengan podcast ini nanti kita bisa bukan hanya dalam segi komunikasi, berdialog, mengajak berpikir, bukan itu saja, tapi bahkan mungkin untuk potensi-potensi yang lain yang dimiliki oleh anak-anak khususnya dari unggulan dan juga MAN 3 Jombang ini bisa kita kembangkan lewat podcast yang kita miliki saat ini gitu. Baik, terakhir selaku Direktur Program Kelas Unggulan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, mungkin Ibu ada pesan-pesan terhadap para pengelola dari ESO Podcast yang notabene adalah siswa kelas unggulan dan juga sobat ESO dimanapun berada, mungkin ada pesan-pesan, monggo. Ya, terima kasih. Pesan saya yang pertama kepada anak-anak, karena pengelolanya ini lebih diutamakan kepada anak-anak ya, karena anak-anak madrasah gitu. Maksudnya itu bukan dari pengelola guru-gurunya. Kalau mungkin dari gurunya, saya pengen itu yang pertama diatur ada peraturan ya pasti ya. Untuk anak-anak juga ada peraturan dalam podcast ini. Peraturan yang sekiranya itu mengedepankan kepada
adab dan tata krama, kita menjunjung tinggi akhlakul karimah gitu. Apalagi ini representasi daripada podcast yang dimiliki oleh madrasah, yang madrasah itu pasti berbeda dengan lembaga lainnya atau lembaga pendidikan yang lainnya gitu. Kemudian dan ini terlahir dari madrasah ini ada di bawah naungan pesantren. Jadi lebih yang pertama itu harus mengedepankan etika, adab dan moral harus kita junjung tinggi dengan istilahnya itu berakhlakul karimah. Jadi kita lebih mengutamakan, saya membahasakan dengan begini, akademisi, keilmuan tinggi tapi tetap dalam ketawaduan hati gitu. Jadi hati maksudnya itu akhlakul karimah itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah ada peraturan dan menjunjung tinggi adab akhlakul karimah tadi, terus yang kedua adalah ini harapan ya, pengelolaannya jangan berhenti di sini. Kadang setiap perjuangan itu pasti ada kendala-kendala, ada juga rintangan-rintangan, tapi jangan jadikan kendala-kendala atau rintangan yang ada di depan mata kalian itu sebagai penghalang untuk menjadi putus asa. Jangan pernah itu, sebab tidak ada nilai kehidupan yang lebih bagus, lebih berharga daripada kalau seorang itu mempunyai nilai perjuangan dan hikmah. Jadi jangan pernah putus asa ketika menghadapi sebuah rintangan. Tetap mempunyai hati semangat, hati istiqomah, dan mempunyai kontinuitas atau keistiqomahan dalam mengelola podcast ini gitu. Terus yang ketiga, tolong untuk yang, karena ini podcast ya, ini kan kekinian, berarti dakwah kita di kekinian gitu. Salah satu media yang memang lahir di era zaman sekarang gitu. Ketika kita membahas tentang sesuatu, diusahakan itu yang kita bahas selain mempunyai nilai-nilai keilmuan juga yang kekinian. Artinya topiknya, temanya itu adalah yang mungkin sedang hot news, sedang hangat, sedang viral, atau mungkin entah itu meskipun mungkin perdebatan, enggak apa-apa kita membahas tentang itu, atau mungkin tentang perdebatan, atau mungkin tentang sesuatu yang dianggap kontroversi, enggak apa-apa mungkin, tapi cuman tetap saja ini kita membahas sejauh keilmuan yang bisa kita dapatkan dan mungkin bisa disandingkan dengan cara pandang dari dari sisi kepesantrenannya gitu. Wah, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak lagi dengan Direktur Program Unggulan, berbicara banyak tentang program-program unggulan. Tapi bagaimana lagi Sobat ESO, waktu tidak memungkinkan untuk saya bercengkrama dengan Ibu Direktur Program Unggulan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Nyai Hajah Maslahatul Amah SAGMA. Terakhir dari saya ya. Monggo. Tapi ala kulli hal overall gitu. Saya mengucapkan selamat dan sukses buat kalian semuanya, anak-anak yang luar biasa, yang patut untuk dibanggakan karena kalian sudah mempunyai keberanian untuk maju, untuk memulai dengan sesuatu yang baru, menyongsong masa depan ini dengan mengkombinasikan antara perkembangan yang ada di luar dengan semua yang sudah ada di pesantren ini gitu. Baik, sukses untuk kalian semuanya, tetap istiqomah dan semangat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Direktur Program Unggulan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Sobat ESO dimanapun kalian berada, itu tadi episode spesial dari ESO Studio Podcast. Nantikan episode-episode selanjutnya yang pasti kontennya akan lebih menarik. Tetap tuning ya di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ESO Podcast, kita menginspirasi dunia.